ditahan. Kan ngandap, Mas. Nggih, ngandap. Ini. Nggih, Mon. Mun dipendet mawon. Ini dak, lah kok kemelok, Mas. Nggih, kersane. Ini. Lah nggih, Oh, Tunjukin mah. hai. Bisa, aku ndak merusak tak nih, Mas. Sengon mi albasia. Khusus itu, nek misalnya kayak jati. Bisa, tapi apa namanya prosesnya biasanya lebih panjang soalnya kan itu Keras gitu, Pak. kayunya kan keras. Lah nek ini kok kain? Ini kain buat sumbat. Oh. Ujungnya itu sih, Pak. Ada yang berlubang, small hole namanya. Lubang kecil nggak kasat mata. Plastik itu juga ada yang seperti itu. Juga ada yang seperti itu. Oh, lah nek ini digunakan untuk apa, Mas? Pengukuran suhu. Pengukuran suhu. Pengukuran suhu pas waktu sterilisasi. Oh. Ini proses buat Press biar apa namanya medianya itu di dalam plastik biar padat. Biar padat. ada contohnya. Debu dari luar, kontaminasi dari luar. Nah, setelah disterilisasi keluar, jadi kan walaupun kena angin, kena debu, kena apa namanya, kena bibit jamur liang kan hanya nempel di plastik, tidak masuk media. Gitu. Ini yang belum dibakar, Belum dimasak. belum Steam. dimasak, belum disterilkan itu ya. Berapa jam? 4 jam, sekitar 4 jam. 4 jam itu total Nyampe bisa sudah 100%. 100 derajat. 100 derajat. Kalau sudah 100. Nah, yang bawah nggak terlalu panas. Itu ukuran kan 100 derajat itu setelah posisi termometer di tancapkan atas ya, berarti ya. Atas. Yang bawah kan berarti sudah di atas 100 ya. Di atas 100. Wes, kita campurannya apa aja, Mas? Campurannya kita pakai serbu kayu. Serbu kayu, Serbu kayu yang tadi di belakang, terus begatul. Begatul, ya. masuk mah. Begatul itu Begatul. harus usia berapa hari? Begatulnya kalau bisa yang baru. Oh, yang Yang baru kan kandungan nutrisinya kan masih tinggi. Nah, terus kalau bisa terus begatul. bedak. Oh, gitu. Ini maksimal usia begatul jangan lebih dari 1 minggu. 1 bulanan. 1 bulan maksimal ya. Karena kalau sudah di atas 1 bulan, kadar nutrisinya kan sudah turun. oh gitu. Terus kalau ini kapur. kapur itu berapa persen? Kapurnya untuk pembuatan 100 log, kapurnya 1 kilo. Untuk pembuatan 100 log, Kapurnya 1 kilo. oh gitu. Berarti total dalam 100% itu kayunya berapa persen? Kayunya berarti kalau Persennya enggak itu ya. Yang penting dirasa atau dirasa, soalnya persenannya itu kan yang serbu kayu itu ada yang nakar berat, ada yang nakar volume. Oh gitu. Repotnya seperti itu kalau Dan itu resepnya membuat usaha jamur di situ yang susah ya. ya intinya tergantung Karena kalau ada satu komponen yang kelebihan tetap hasilnya kurang berkualitas berarti. apa namanya lah, nutrisinya kan nggak berimbang. Nggak berimbang, ya. Bisa juga terlalu gemuk, bisa juga kurus, nggak ada itu nih. Kalau saya sendiri biasanya untuk pembuatan 100 log itu membutuhkan begatul yang halus sekitar 10 sampai 20 kilo. Per 100 10 log. sampai 15 kilo katul halus. Kemudian ditambah 1 kilo kapur. Kita sterilisasi. Berarti kalau seperti ini kan nggak ada quality control di depan ya dan diproses ya. Jadi kalau kita gagal semua satu lumbung itu ya. Oh. Faktor kegagalan dari jamur sendiri kan banyak, nggak cuma dari media, mungkin dari proses, dari apa namanya gangguan hama gitu. Oh ya. Tetapi nggak ada quality control di setiap jalan, berarti itu perlu PR itu ya. Jadi pakai sampel. Pakai sampel ya, nonton. Satu karung jadinya berapa log? Ya diambil satu ya. Masih tumbuh kan bibit jamur tanamannya kan masih tumbuh tapi ibarat apa namanya ya tidak maksimal. Kualitasnya kurang bagus gitu ya. iku lho, Mas. Ini produk gagal ya.
sterilisasinya kurang maksimal. Nah, sterilisasi itu berarti pas membakar tidak nyampur nggak itu? Ya mungkin Apa gimana? Apa dari, suhunya? dari apa namanya, dari pengukusannya itu masih ada bibit-bibit jamur liarnya. Oh gitu. Terus proses Loh, ada inokulasi. jamur liarnya. Padahal yang dimasukkan kan jamurnya bukan jamur liar. Maksudnya kan yang dari media tersebut pas sterilisasi itu tidak benar-benar apa namanya, masih jamur liarnya itu masih bisa tumbuh gitu Pak. Oh. Yang bawaan dari medianya. Dan itu merusak berarti Merusak, sifatnya ya. merusak. Oh. Kan itu kan apa namanya, kalau pas panen Resiko. kan resiko Oh. di samping jamurnya rusak gitu. Oh. Malah yang bagus biasanya ditatanya segini, apa namanya, Ukuran setinggi malahan. pinggul. Nanti setelah panen jamurnya diletakkan di atasnya. Oh gitu. Jadi langsung dikemas, jadi Nggak di- dikumpulkan nggak itu dikumpulkan. Kan jamurnya nanti kalau dikumpulkan biasanya pecah-pecah gitu sih, Pak, Oh. pecah-pecah. Mah resik ramah. Sekitar 2 hari. Oh, ini 2 hari. 2 hari. Nah, sudah sampai ini 3 hari ya. 3 hari. 3 hari. Cepet Oh. kalau jamur mulai dari pindah itu nggak nyampe 1 minggu panen. satu minggu pas hari ke-7 baru panen. Biasanya tergantung sama cuaca. Oh, Cuacanya gitu. bagus ya cepat biasanya. Heeh. Kan jamur membutuhkan kelembaban. Kalau kelembabannya Nah. kurang ya panennya agak molor. Mulai dari tumbuh pinhe sampai panen. Oh. Itu. Nek sing seperti ini sama. Ini kan baru mau mulai. Baru mau mulai ya. Nah, ini tuh berarti kan posisi gantian nanti. Gantian. Nanti Yang kan besar- yang panen besar, dulu. yang- Mungkin besok ini terus besoknya Oh lagi gitu, ini. tapi tetap satu ini. Tetap satu. Bukan ini diambil yang Bukan. besar itu kan. Kan satu Oh, alah. satu rumputnya kan satu umur. Satu umur. Satu umur. Loh, tapi ukurannya meskipun beda-beda kayak gini ya, Beda-beda tergantung. tapi nanti ya pas hari ke-7 tetap sama. sama. Oh. Biasanya itu yang mempengaruhi lebar sama apa namanya, lebar tudungnya itu semakin banyak rumpun semakin kecil tudungnya. Oh. Tapi semakin sedikit rumpun semakin besar, semakin lebar tudungnya, tudung Oh jamur. gitu. Gitu. Ini 4 bulan total. 4 bulan rentang total, panen. rentang panennya 4 bulan. 4 bulan total rentang panen. Kemudian modalnya log Rp2.000. Harga totalnya nanti 3.600 kurang lebih. Ya bener ya. Iya, kurang lebih segitu. Tergantung Ini rezeki. berapa modal kandang? Modal kandang itu Ini modal rumahnya ini. rumahnya paling 3 juta 4 juta. Untuk kapasitas 3 3.000. ribuan, tergantung Oh. material biasanya Pak. Kalau pakai baja ringan mungkin lebih, Lebih mahal. murah. Oh, lebih mahal. Tapi kan buat Lebih jangka lama ya, panjang, jangka panjang ya. panjangnya itu. Oh. Heeh. Ini Bu, Ini. serbu kayu serbu kayu di penggergajian kayu itu sih Hmm. serbunya. Kalau misalnya tidak pakai serbu kayu bisa pakai Jerami. jerami, cuman harganya lebih mahal. Adaptasi bibitnya susah soalnya Oh, kan. adaptasi bibitnya. Adaptasi bibitnya susah. Tapi nek harga akhirnya lebih mahal apa lebih murah? Kalau jerami kan harga apa namanya? Harganya kan ya bisa dikatakan gratis kalau jerami. Oh, nek jerami malah Malah gratis. tapi kan biaya tenaga angkutnya itu dari sawah ke tempat Oh, produksinya. Tetap ada kos ada ya. kosnya. Oh, gitu. Nek selain itu media yang bisa digunakan selain jerami sama kayu enggak ada. Kalau tanah. Kalau tanah jenis jamurnya beda. Ada Oh, lagi. nanti yang tumbuh lain. lain ya. Oh, nggak bisa jamur yang ditanam nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya kan apa namanya? Jamur tiram sendiri kan dari alamnya kan memang jamur kayu seperti jamur kuning Oh, juga. heeh. Ada varietas baru namanya jamur susu, dia tumbuhnya di tanah. Tumbuhnya di Oh. tanah. Kalau jamur susu warnanya putih seperti ini juga. Tapi dia apa Besar, namanya? kecil. Bonggolnya itu lebih besar, jadi Oh. tudungnya lebih tebal. Harganya sama. Harganya lebih Lebih tinggi mahal. lagi, lebih mahal. Oh. Tapi masih jarang yang budidaya sih. Kalau ini harga pokoknya Di tingkat pengepul 9.000. di tingkat pengepul 9.000, di tingkat pasaran sampai 15-16. 15-16, tetapi harus keluar agak jauh ya. Nembus Karena kalau pasar. nembus pasar luar kota ya. Karena produksinya kan jelas melimpah. Itu. Terus yang biasanya seneng konsumsi jamur siapa? Ya biasanya apa namanya? Bakul-bakul itu ya. Bakul-bakul sayur Bakul itu kan, sayur itu ya, keripik itu juga ya.
banyak sih olahan yang dari jamur sekarang, sate jamur, jamur crispy itu yang daerah Tegal udah banyak sate jamur gitu. Kalau ini dibuangnya Tegal, Pemalang, Comal Brebes belum sampai. belum sampai Karena kapasitasnya permintaan tinggi, kapasitasnya kapasitas produksi belum banyak. belum banyak. Oh, iya. Tumbuh. Oh. Ini kenapa panas matahari seperti ini enggak masalah? Ya kalau secara Harusnya nggak boleh. harusnya nggak boleh. Tetap tertutup Tetap lembab tertutup, gitu ya. lembab. Berarti harus lembab terus. Lembab. Terus le carane ngukur berapa harusnya ukuran Oh, kelembabannya? ada. Ada. Karena namanya hygrometer. Heeh. Hygrometer itu mengukur kelembaban sama Sama kayak Oh, itu memang ada ukuran kelembabannya. ukurannya, iya. Tapi masing-masing petani punya cara sendiri-sendiri biar menentukan. Kalau ini yang modern. Ini yang ibarat pengukurnya biar nggak kira-kira gitu Pak. Pasti gitu ya. Iya, Lah harusnya ukuran pastinya berapa kelembabannya? Kelembabannya idealnya 80%. Oh, lah kalau itu berapa persen? Ini 90%. Oh, 90%. Berarti terlalu tinggi kelembabannya. Malah terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya. Terus suhunya Suhunya 24. harusnya berapa? Ya standarnya 24, 25. Oh, Pokoknya standar. di bawah 28 derajat, di atas 20. Oh, itu sudah Sudah standar ya, standarnya itu idealnya ya. Idealnya ya. Nah, Oh. kalau kelembaban terlalu tinggi 80% ke atas biasanya jamurnya cenderung basah, kadar air tinggi. Oh. Malah kadar air Kadar tinggi. air tinggi lah. Kalau kelembabannya kurang dari 80 cenderung kering jamurnya. Oh, lah terus solusinya semprot. Semprot pakai pakai semprotan air biasa. Nah, kalau ini berarti disemprot pakai air nantinya. Harusnya Harusnya kalau kelembaban kurang ya biar diturun lagi itu ya sampai ke angka 80. 80. Rentangnya 80 sampai berapa? Kalau sudah 90 berarti mau diturunkan sirkulasi udaranya dibuka. Oh, malah dipanaske. Seperti pintunya dibuka. Biar sinar matahari masuk kan ngurangi kelembaban, nambah Oh, oksigen. gitu. Berarti juga butuh udara dari Butuh luar. udara. Makanya orangnya dibuat berongga-rongga kan biar udaranya gampang masuk, gampang Oh, keluar. lah saya kira harus lembab, berarti tidak harus lembab ya. Harus lembab tapi membutuhkan Tapi oksigen atau juga. membutuhkan oksigen. Oh. Terus kalau yang hitam seperti itu, Itu kontaminasi Terkontaminasi. satu media hidup 2 atau lebih jenis jamur biasanya. oh, Ya mungkin biasanya kalau yang dominannya yang hitam berarti yang jamur tiramnya nggak tumbuh. Tapi kalau dominannya jamur tiram berarti yang hitam nanti kalah. oh, secara otomatis seperti itu. Berarti ini sebenarnya peluang pangsarnya masih lebar, Masih lebar. artinya buat pemula juga bisa itu ya. Masih bisa tapi ya melihat kondisi pasar juga. Harus itu yang ikuti pasar ya. Yang ikuti pasar. Pesaingnya siapa kalau seperti ini, Mas? Nggak ada pesaing sih Pak, semua itu teman. Nggak ada pesaing, semua teman. Halo sobat, ternyata informasinya tidak ada pesaing tapi adanya mitra. Oh, bisnisnya pakai mitra, nggak pakai pesaing. Makanya masih terbuka lebar luas buat rekan-rekan untuk memulai usaha budidaya jamur dan nggak usah bingung dengan pesaing karena semuanya bisa jadi mitra. Pemainnya banyak ya Mas ya untuk Kalau di wilayah Batang sendiri sekarang udah lumayan banyak. sudah lumayan banyak. Banyak. Ya. Terus pasar yang terbuka luas itu di daerah mana saja Mas? Daerah Pantura biasa. Daerah Pantura ya. Daerah Pantura. Karena banyak orang makan jamur. Terus Nggih. terus yang membedakan jamurnya sampean sama jamur yang lain. Kalau biasanya di jamur saya sendiri biasanya dipetik langsung dikemas. Jadi nggak ada proses penjemuran, nggak ada penirisan. Jadi langsung fresh dari kumbung sendiri. Oh. Itu membedakan dengan yang lain. Kalau yang lain biasanya ada Yang lain proses biasanya dijemur dulu kadar airnya biar agak kering seperti itu. Oh, lah itu malah nggak rugi kalau misalnya dijemur kan airnya menguap, bebannya kan jadi turun. Kan dari kandang sendiri biasanya
pagi, siang, sore disemprot. Oh, Biar gitu. kelembabannya tinggi kan, tumbuhnya jamur lebar-lebar. Dan nanti kan kadar airnya juga tinggi. Kalau misalkan pagi-pagi dipetik, langsung dikemas, sore hari itu sudah kelihatan agak kecoklatan butek gitu sih Pak. Berarti Kadar airnya tinggi. harusnya berarti sampai ke pasar itu butuh berapa jam maksimal? Dari petik Dari petik berarti sekitar 5 jam maksimal. Di atas itu warna sudah berubah. tergantung pemetikan juga. Tergantung pemetikan. Kalau Kalau pemetikan yang bagus teknisnya seperti apa? yang bagus lihat Misalnya ini posisi jamur ini itu metik rata-rata orang metiknya seperti apa, terus kalau teknisi sampean seperti apa? Kalau petiknya biasanya kita lihat kalau yang siap petik biasanya pinggir-pinggirnya itu sudah kelihatan agak tajam, terus apa namanya dilihat tudungnya itu sudah agak mekar, tapi sebelum mekar. Lah kalau sudah mekar itu namanya sudah, kalau orang Jawa keluasan nanti Lewat berarti lewat panen, jamurnya cenderung warna kuning, kadar airnya tinggi. Sip, yang mana Mas yang bisa dipetik contohnya? Ini ciri-ciri jamur yang siap panen, yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Mulai dari ukurannya sama tampilan jamurnya masih menarik seperti itu. Oh, lah cara metiknya, cara metik yang benar. Metiknya kita pegang, terus kita robohkan ke bawah sedikit. Nah, berarti dan besok bisa tumbuh lagi. Selang tumbuhnya setelah pemetikan biasanya butuh berapa hari? Butuh 2 minggu. 2 minggu baru bisa tumbuh kembali. Oh, terus kalau yang pemetikan salah? Kalau pemetikan salah biasanya bonggolnya masih tersisa. Di dalamnya itu bonggolnya masih tersisa. Lah kalau masih tersisa di media backlog itu kalau bisa segera langsung dibersihkan, soalnya nanti biar tidak ada pembusukan. Oh, itu nggak perlu disemprot lagi kalau sudah selesai? Nggak perlu. Sudah nanti tinggal nunggu saja. Tinggal nunggu saja. Kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Tumbuh lagi. Terus ini berarti tanam pertama bisa langsung total 2.000 atau 5.000, tapi secara otomatis tumbuhnya bergantian. Bergantian, tumbuhnya tetap bergantian. Nggak mungkin bareng itu, nggak mungkin. Karakternya kan makanya setiap saat bisa dipetik, ada yang dipetik terus ya. Ada terus untuk berputar paling tidak sampai dengan 1 bulan itu kita butuh berapa ribu jamur agar kita punya pendapatan setara UMR 2 juta. Paling tidak kita punya 10.000 log. 10.000 log itu berarti modalnya sudah 20 juta ya, agar kita dalam sebulan bisa muter uangnya. Paling tidak pendapatan kita di atas 2 juta itu butuh 10.000. Terus kalau misalnya 10.000 itu butuh tenaga kerja berapa? Kalau pemetikan sendiri paling sendiri satu bisa sih. Seorang bisa. Terus perawatan yang lain apa lagi Mas? Perawatan hama paling Pak. Perawatan hama, kalau perawatan hama kita semprot pakai lanet, insektisida buat sayuran gitu. Pakai itu. Tapi yang disemprot bukan jamurnya. Yang disemprot yang media keserang hama, seperti contohnya ada. Ini media jamur yang terkena hama. Ini ciri-cirinya warna putihnya pudar. Terus kalau di dalamnya, kalau diamati seperti ada belatung kecil-kecil sama serangga kecil. Itu pasti. Kan belatungnya kan bisa masuk. Belatungnya kan larva dari serangga. Gitu. Belatungnya itu larva dari serangga. Terus masuknya posisi itu kan satu sudah steril, yang kedua biasanya lewat celah-celah yang ada rongganya. Kalau seperti tadi ya kemarin ada masuknya lewat lubang-lubang kecil. Biasanya kalau plastiknya berlubang, kemungkinan resiko keserang hamanya tinggi. Sebelum tumbuh tapi kok berlubang. Seperti ini. Itu memang lubangnya karena nggak sengaja. Lubangnya mungkin ini ya keserang hama juga kan, hamanya tidak cuma kuat juga hamanya. Seperti ini. Berarti jamur itu malah justru bukan disayat biar nanti tumbuh jamur di tempat yang lain, enggak? Ini kan sebelum tumbuh, tadinya berlubangnya sebelum tumbuh. Sebelum tumbuh. Tapi kalau ini misalnya sudah tumbuh terus disayat di tempat-tempat yang lain, aman.
Aman enggak apa-apa. Miseliumnya kan sudah kuat, sudah tebal ibaratnya. Oh, Sudah dan tebal. artinya nanti bisa tumbuh di sebelah-sebelah Bisa juga. tumbuh. Tidak harus di ujung ini, Tidak enggak harus harus. di ujung. Oh. Lewat panen jamurnya. Mas. Oh. Harusnya sing ukuran Ukuran seperti ini seperti sudah, itu sudah hampir layak. sudah panen. Sudah panen itu maksudnya sehari lagi enggak apa-apa. Ini nanti panen siang, sore. Walah. Sore panen. Sore nanti sudah harus Sudah panen. harus panen. Oh, ini guys perangkap serangga. Jadi serangga akan tertarik warna kuning, kemudian nanti akan nempel serangganya, jadi nggak bertelur di bedlocknya. Iki Mas sing gambarane kata-kata Mas. Heeh. Ini loh Mbak, maksud saya ini tuh kok iso bunder gini loh. Ini bunder. Soalnya setahu saya itu saya dapatnya mesti ini kok pecah nih. Oh, pinggir-pinggir ini kok sami kuning napa Bu? Nggih. Ini kok iso bunder. Mas, pesan apa buat para pemuda di Indonesia biar tetap semangat dalam berusaha? Maksudnya sih, Mah. Yang pertama, kalau misalkan kita mencari usaha yang pas, itu pilih hobi teman-teman semua. Sewaktu kita punya hobi, kita menjalankan, hati terasa senang, nanti insya Allah apapun hasilnya lah. Yang penting kita bisa berjalan bersama-sama bareng. Sip, mantap. Ada lagi yang lain? Cukup mungkin, Cukup. tetap semangat. Ya, oke sobat, hari ini kita sudah belajar mengenai seluk-beluk jamur tiram. Ini bisa menjadi sebuah peluang usaha buat rekan-rekan yang ada di penjuru Indonesia. Jangan patah semangat meskipun kita hanya bermodalkan gubuk, tetapi bisa nanam jamur dan hasilnya juga bisa kita gunakan untuk harian. Selamat mencoba di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih sudah bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta bagikan kepada yang lain barangkali juga membutuhkan informasi mengenai jamur. Terima kasih. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya rendah, jadinya perambatan bibit agak lambat. Ini pakai kapas. Walah, tak incing-incing wae kok enek lagi. Kapas, pakai kapas.